Langit sore Jakarta tampak lembayung ketika Pendeta Robert melangkah memasuki gedung pertemuan Harmoni Bangsa. Di sana, ratusan tokoh lintas agama berkumpul dalam acara besar bertajuk Forum Perdamaian dan Kasih Universal. Suasana begitu hangat, namun juga penuh wibawa. Robert, pria berusia 40 tahun dengan jubah putih sederhana, berjalan dengan senyum ramah. Ia dikenal sebagai pendeta yang lembut tutur katanya, disegani bukan hanya oleh umatnya, tetapi juga oleh masyarakat lintas keyakinan. Baginya, forum semacam ini bukan sekadar ajang berbicara, tetapi tempat untuk menanamkan kasih antar manusia. Ia percaya, cinta Tuhan tidak dibatasi oleh perbedaan nama agama. Namun hari itu, entah mengapa, langkahnya terasa berbeda. Hatinya berdebar tanpa sebab, seolah akan terjadi sesuatu yang penting dalam hidupnya. Ketika panitia memperkenalkannya dengan pembicara lain, matanya tertumbuk pada seorang wanita muda yang duduk di kursi panelis. Wajahnya teduh, matanya jernih, dan senyumnya menenangkan. Ia mengenakan hijab krem lembut, dengan sikap tubuh yang penuh kewibawaan namun tetap bersahaja. Beliau adalah Ustadzah Khalifah, dosen ilmu agama Islam dan aktivis perdamaian lintas iman, ujar moderator memperkenalkan. Robert menatap sekilas, lalu menunduk, mencoba menjaga sopan santun. Tapi hatinya seperti ditarik oleh ketenangan yang terpancar dari wanita itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang belum bisa dijelaskan, bukan sekadar kekaguman, melainkan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Diskusi dimulai. Moderator membuka dengan tema besar, cinta dan kemanusiaan dalam bingkai perbedaan. Robert mendapat giliran berbicara lebih dahulu. Dengan suara tenang dan berwibawa, ia menyampaikan, kasih adalah bahasa universal. Tidak peduli kita menyebut Tuhan dengan nama apa, kasih adalah bukti kehadirannya di hati manusia. Tepuk tangan bergema. Namun yang paling berkesan bagi Robert bukanlah tepuk tangan itu, melainkan ketika ia melihat Khalifah menatapnya sambil mengangguk pelan, seolah memahami makna terdalam dari setiap katanya. Kini giliran Khalifah berbicara. Ia memulai dengan salam yang lembut, lalu berkata, dalam Islam, kasih juga menjadi dasar keimanan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak beriman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka kasih bukan milik satu agama, tapi milik seluruh manusia yang hatinya bersih. Suaranya lembut, tapi tegas. Kata-katanya seperti air yang menyejukkan hati Robert. Ia terpaku mendengarkan, bukan karena perdebatan, melainkan karena ketulusan yang memancar dari setiap ucapannya. Setelah sesi diskusi berakhir, peserta diberi waktu berbincang santai. Robert berdiri di dekat meja minuman, mencoba menenangkan pikirannya. Namun langkah ringan dari arah belakang membuatnya menoleh. Pendeta Robert, suara lembut itu memanggil. Ia menatap, dan ternyata Ustadzah Khalifah berdiri di hadapannya dengan senyum hangat. Ya, benar. Salam kenal, Ustadzah Khalifah, jawab Robert sambil menunduk sopan. Pemaparan Anda tadi sangat menyentuh. Saya setuju, kasih memang bahasa universal, kata Khalifah. Robert tersenyum. Terima kasih, Ustadzah. Saya juga sangat terkesan dengan cara Anda menjelaskan tentang kasih dalam Islam. Begitu menenangkan, tidak menghakimi. Mereka pun berbincang ringan. Tidak ada debat, tidak ada saling meyakinkan. Hanya dua hati yang berbagi pandangan tentang makna kasih sayang dan kemanusiaan. Khalifah bercerita tentang pengalamannya mengajar di pesantren, mendampingi anak-anak yatim, dan membantu korban bencana. Dalam setiap wajah manusia, saya belajar melihat rahmat Allah, katanya dengan tatapan lembut. Kalimat itu menancap dalam di hati Robert. Ia merasa seolah mendengar sesuatu yang sangat murni,
bahwa cinta dan iman sejati lahir dari kepedulian kepada sesama. Sore itu berakhir dengan pertukaran kartu nama. Khalifah berpamitan lebih dulu, melangkah dengan anggun menuju pintu keluar. Robert hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menjauh, meninggalkan kesan mendalam di sanubarinya. Sesampainya di rumah, Robert duduk termenung di ruang kerjanya yang sunyi. Di dinding tergantung salib kayu besar, simbol keyakinannya selama ini. Namun malam itu, pikirannya bukan pada khotbah yang harus ia sampaikan minggu depan, melainkan pada wajah lembut seorang ustadzah yang ia temui siang tadi. Ia membuka laptop dan menulis catatan kecil di dokumen pribadinya. Hari ini aku bertemu seseorang yang menunjukkan kasih dalam bentuk paling murni. Ia tak berbicara banyak tentang Tuhan, tapi caranya memperlakukan manusia membuatku merasa Tuhan itu begitu dekat. Robert tersenyum samar. Ia sadar, dirinya sedang memuji seorang wanita dari agama lain, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu kekaguman itu lebih dari sekadar pesona fisik. Itu tentang ketenangan yang ia rasakan, tentang cahaya yang seolah memancar dari dalam hati wanita itu. Keesokan harinya, ketika ia berdiri di mimbar gereja untuk memberikan khotbah, kata-katanya terdengar lebih lembut dari biasanya. Ia berbicara tentang pentingnya memahami dan mencintai orang yang berbeda keyakinan. Banyak jemaat menitikkan air mata, tanpa tahu bahwa inspirasi khotbah itu datang dari seorang ustadzah bernama Khalifah. Usai kebaktian, Robert duduk di bangku gereja yang mulai sepi. Hatinya berbisik pelan, mungkin Tuhan sedang mempertemukanku dengan seseorang bukan untuk mengubah imanku, tetapi untuk membuka mataku tentang cinta yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya, nama Khalifah terus terngiang dalam doa-doanya. Setiap kali ia berbicara tentang kasih, yang terlintas di pikirannya adalah wajah tenang wanita itu di atas podium forum lintas agama. Ia belum tahu bahwa pertemuan singkat itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju perubahan terbesar dalam hidupnya. Perjalanan menuju cahaya yang tak pernah ia duga. Hari-hari setelah forum lintas agama itu terasa berbeda bagi pendeta Robert. Biasanya ia menghabiskan waktu membaca kitab dan menulis khotbah tanpa banyak gangguan. Namun kali ini, pikirannya sering melayang, bukan karena hal duniawi, tapi karena rasa damai yang ia rasakan saat mengingat tutur lembut Ustadzah Khalifah. Ia sering menatap jendela ruang kerjanya di gereja, menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Di sela keheningan itu, ia mendapati dirinya merenung. Mengapa hatiku terasa tenang setiap kali teringat ucapannya? Mengapa kalimat-kalimatnya begitu menembus jiwaku? Rasa ingin tahunya semakin besar. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang ajaran Islam. Bukan karena ingin berpindah keyakinan, tapi karena penasaran. Apa yang membuat seorang wanita seperti Khalifah begitu tenang, bijak, dan penuh kasih? Suatu malam, Robert membuka internet dan mengetik kata kunci, kasih dalam Islam. Ia membaca tulisan demi tulisan, hingga matanya tertuju pada ayat yang sering dikutip banyak orang. Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya 107. Ia membaca ulang ayat itu berkali-kali. Kata rahmat, kasih, terdengar begitu akrab di telinganya, tapi juga memiliki makna yang jauh lebih luas daripada yang pernah ia pahami. Rahmat bagi seluruh alam, gumamnya pelan. Ia tersenyum. Tuhan yang mereka sembah ternyata sama-sama penuh kasih. Sejak malam itu, Robert mulai mengumpulkan buku-buku lintas agama. Ia membaca terjemahan Al-Quran yang ia beli diam-diam dari toko buku. Setiap malam, ia menandai ayat-ayat yang menyentuh hatinya dengan stabilo kuning. Dalam salah satu catatannya, ia menulis, Islam tidak seperti yang sering digambarkan di berita. Ia lembut, damai, dan sangat menghormati kasih Tuhan. Mungkin, selama ini aku hanya belum mengenalnya dari sisi yang benar. Suatu sore, ia memberanikan diri mengirim pesan ke Khalifah melalui email yang tertera di kartu namanya. Isinya singkat namun penuh ketulusan. Salam sejahtera, Ustadzah. Saya masih terkesan dengan pembahasan Anda di forum beberapa waktu lalu. Jika berkenan, saya ingin bertanya lebih banyak tentang pandangan Islam mengenai cinta dan kedamaian.
Tak lama kemudian, balasan datang. Gaya bahasanya sopan dan lembut, seperti tutur khalifah saat berbicara di panggung. "Terima kasih, Pendeta Robert. Tentu, dengan senang hati saya akan menjawab sesuai kemampuan saya. Tapi izinkan saya menegaskan, saya tidak ingin berdialog untuk mengubah keyakinan siapapun, hanya untuk saling memahami dan menghargai perbedaan." Balasan itu membuat Robert tersenyum. Begitulah dirinya, pikir Robert. Lembut, tapi tegas menjaga batas. Pertukaran pesan itu berlanjut dari hari ke hari. Mereka berbicara tentang kasih, kemanusiaan, dan makna doa. Robert terkagum bagaimana Islam memandang ibadah bukan sekadar ritual, tapi juga cara hidup yang menenangkan hati. Suatu ketika Robert menulis, "Dalam keyakinan saya, kasih adalah anugerah tertinggi. Tapi saya melihat dalam Islam, kasih juga disertai kepasrahan total kepada Tuhan. Itu yang saya kagumi." Khalifah membalas, "Benar, Pendeta. Kasih tanpa kepasrahan sering membawa manusia pada keinginan untuk mengatur Tuhan. Tapi ketika kita berserah, kasih menjadi murni. Ia tidak lagi menuntut, hanya memberi." Kalimat itu menusuk hati Robert dalam-dalam. Ia menutup laptop dan menatap salib kayu di meja kerjanya. Dalam diam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seolah Tuhan berbicara lewat mulut seorang wanita yang berbeda keyakinan dengannya. Sejak itu, Robert menjadi lebih lembut dalam setiap khotbahnya. Ia sering menekankan pentingnya menghormati perbedaan. Ia bahkan menulis satu khotbah dengan judul, "Kasih yang Menembus Batas Iman." Jemaatnya merasa khotbah itu begitu menyentuh, tanpa mereka tahu bahwa inspirasi itu lahir dari percakapan sederhana antara seorang pendeta dan seorang ustadzah. Namun di balik ketenangan itu, Robert mulai merasakan gejolak batin. Ia sadar, kekagumannya pada khalifah tidak lagi sekadar kekaguman intelektual. Ada perasaan hangat yang tumbuh diam-diam di hatinya, bukan sekadar cinta kepada sosok wanita, tapi cinta kepada nilai yang diwakilinya. Malam-malamnya kini diwarnai renungan panjang. Ia sering duduk di depan jendela dengan Al-Quran terjemahan di tangan, membaca ayat demi ayat sambil berdoa. "Tuhan, tunjukkanlah padaku kebenaran dalam kasih-Mu. Jika ini ujian, bimbing aku agar tetap dalam jalan-Mu." Hatinya semakin lembut, dan pikirannya semakin terbuka. Ia tidak lagi merasa takut pada perbedaan, justru merasa bahwa Tuhan sedang memperluas pandangannya tentang cinta dan iman. Suatu hari, khalifah mengajaknya bertemu di sebuah taman kota untuk berdiskusi tentang rencana acara lintas agama berikutnya. Mereka duduk di bangku panjang di bawah pohon besar. Khalifah membawa beberapa catatan, sementara Robert membawa buku kecil dan pena. "Pendeta Robert, saya senang melihat semangat Anda dalam mencari kebenaran," ucap khalifah dengan senyum yang menenangkan. "Banyak orang berdialog untuk berdebat, tapi Anda berbeda. Anda mendengarkan." Robert menatapnya dengan mata yang hangat. "Saya belajar dari Anda, Ustadzah, bahwa kebenaran tidak perlu diteriakan. Ia cukup ditunjukkan lewat sikap." Khalifah tersenyum lembut. "Itulah yang Islam ajarkan. Akhlak adalah cermin iman." Hening sejenak. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di atas mereka. Dalam keheningan itu, Robert merasakan sesuatu yang dalam, sebuah ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia sadar, hatinya mulai jatuh pada sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar cinta pada manusia, cinta kepada kebenaran yang menuntun kepada Tuhan. Ketika mereka berpisah, khalifah mengucapkan, "Semoga setiap langkah kita selalu diarahkan oleh kasih Tuhan." Robert menjawab pelan, "Amin. Semoga begitu, Ustadzah." Sepulang dari taman itu, Robert menatap cermin di kamarnya. Ia melihat sosok dirinya sendiri, tapi entah mengapa, wajahnya tampak lebih damai. Dalam hati ia berkata, "Tuhan, mungkin inilah awal perjalanan baru. Aku tak tahu kemana ini akan membawaku, tapi aku tahu Engkau sedang menuntunku." Malam itu, ia menulis satu kalimat di buku hariannya.
Ada cinta yang membuat manusia lupa diri, tapi ada juga cinta yang menuntunnya menemukan jati diri. Aku merasa sedang berada di jalan yang kedua. Minggu itu, udara di Jakarta terasa sejuk setelah hujan deras semalaman. Daun-daun masih meneteskan sisa air ketika Pendeta Robert melangkah ke sebuah aula kecil tempat diadakannya diskusi dialog lintas iman yang kedua. Ia datang bukan sebagai pendeta yang ingin memberi ceramah, tapi sebagai manusia yang ingin belajar. Sejak pertama kali bertemu Ustadzah Khalifah, pandangan Robert tentang dunia berubah. Ia tidak lagi memandang perbedaan sebagai tembok, melainkan sebagai jendela untuk saling mengenal. Dan hari itu, ia kembali berkesempatan duduk satu panggung dengan wanita yang telah membuka hatinya terhadap makna kasih sejati. Khalifah tiba dengan langkah tenang, mengenakan gamis abu muda dan kerudung putih bersih. Wajahnya berseri, matanya teduh seperti biasa. Saat pandangan mereka bertemu, Robert membalas dengan senyum sopan. Tidak ada kata, tapi cukup untuk saling memahami bahwa keduanya hadir bukan sebagai lawan pandang, melainkan sebagai sahabat dalam kebenaran. Forum dimulai dengan topik yang menantang. Apakah perbedaan agama menghalangi kemanusiaan? Moderator mempersilakan Khalifah berbicara pertama. Suaranya lembut, namun setiap kata mengandung keyakinan kuat. Perbedaan adalah sunnatullah. Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal, bukan saling menghakimi. Agama sejati tidak mengajarkan kebencian, tapi menuntun manusia untuk menjadi rahmat bagi sesamanya. Kalimat itu menggetarkan hati Robert. Ia menunduk sejenak, meresapi setiap kata yang diucapkan Khalifah. Ketika gilirannya tiba, Robert berdiri dan berbicara dengan nada yang tenang namun tulus. Saya percaya, kasih tidak mengenal sekat. Di mata Tuhan, nilai seseorang bukan diukur dari nama agamanya, tapi dari ketulusan hatinya dalam menebar kebaikan. Para peserta bertepuk tangan. Namun bagi Robert, yang paling berharga bukanlah tepuk tangan itu, melainkan tatapan lembut Khalifah yang seolah berkata tanpa suara, "Kita sejalan dalam kasih." Setelah acara berakhir, Khalifah menghampirinya. "Pendeta Robert, kata-kata Anda tadi sangat menyentuh. Saya senang sekali bisa berbicara di forum yang penuh kedamaian seperti ini." Robert menjawab, "Saya juga bersyukur, Ustadzah. Setiap kali mendengar Anda berbicara, saya merasa hati saya menjadi lebih tenang. Mungkin karena Anda menyampaikan kebenaran dengan kasih, bukan dengan kebencian." Mereka pun duduk di pojok ruangan sambil menikmati teh hangat. Di antara suara peserta lain yang masih berbincang, percakapan mereka mengalir lembut seperti dua sahabat lama yang saling memahami. Khalifah bercerita tentang pengalaman mengajar di pesantren. Ia menjelaskan betapa pentingnya menanamkan nilai kasih dan toleransi sejak dini kepada para santrinya. "Bagi saya," ucapnya, "iman tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus tampak dalam akhlak. Kalau seseorang sholat tapi mudah membenci orang lain, mungkin dia belum benar-benar mengenal Tuhannya." Robert terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Saya merasa pelajaran itu juga berlaku untuk saya. Kadang saya sibuk mengajar kasih, tapi lupa mempraktikannya kepada mereka yang berbeda keyakinan. Padahal mungkin, Tuhan justru ingin saya belajar kasih dari mereka." Khalifah menatapnya dengan lembut. "Itulah keindahan pertemuan lintas iman, pendeta. Kita bisa saling memperkaya tanpa merasa lebih tinggi satu sama lain." Percakapan itu menjadi titik awal dari persahabatan mereka. Bukan hubungan yang berlandaskan perasaan duniawi, melainkan hubungan spiritual yang tumbuh dari saling menghormati dan saling belajar. Mereka mulai rutin berkomunikasi, berdiskusi tentang kemanusiaan, kejujuran, dan peran agama di tengah zaman yang semakin keras. Suatu sore, Robert mengundang Khalifah menghadiri kegiatan sosial gerejanya, pembagian makanan gratis untuk kaum duafa tanpa memandang agama. Awalnya Khalifah ragu, takut dianggap salah paham oleh masyarakat. Tapi setelah melihat niat tulus Robert, ia setuju datang. Hari itu mereka berdiri berdampingan, melayani orang-orang miskin yang berbaris dengan wajah lelah. Khalifah membagikan nasi bungkus sambil tersenyum,
sementara Robert mengatur barisan anak-anak kecil. Pemandangan itu begitu indah. Dua insan berbeda iman, bekerja sama tanpa sekat, menyebarkan kasih yang sama. Seorang nenek tua yang menerima bantuan berkata lirih, "Tuhan memberkati kalian berdua. Nak, kalian membuat saya percaya kalau dunia ini masih punya orang baik." Mata Khalifah dan Robert sama-sama basah mendengar itu. Dalam diam, mereka sadar, inilah makna sejati dari pengabdian. Malamnya, Khalifah menulis pesan kepada Robert, "Terima kasih sudah mengundang saya. Hari ini saya belajar bahwa kasih tidak perlu ditulis dalam kitab tebal. Ia cukup ditunjukkan lewat perbuatan kecil yang tulus." Robert membalas, "Justru saya yang belajar dari Anda, Ustadzah. Mungkin Tuhan mempertemukan kita agar saya memahami makna kasih dengan cara yang baru." Hubungan mereka kian akrab, tapi tetap dalam batas hormat dan adab. Mereka berdua sama-sama menjaga kesucian niat, menyadari bahwa persahabatan mereka bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa cinta dan damai bisa tumbuh di atas perbedaan. Di suatu malam yang tenang, Robert merenung sendirian di ruang gerejanya. Ia teringat semua percakapannya dengan Khalifah. Perlahan ia menyadari bahwa wanita itu bukan sekadar sahabat, tapi cermin. Cermin yang membuatnya melihat dirinya sendiri, menguji apakah kasih yang ia ajarkan selama ini benar-benar tulus atau hanya kata-kata indah tanpa makna. Ia menulis di buku hariannya, "Aku merasa Tuhan sedang berbicara melalui sosoknya. Bukan untuk mengubah agamaku, tapi untuk memperbaiki hatiku." Keesokan harinya, Khalifah mengundangnya menghadiri acara pengajian terbuka di masjid universitas tempat ia mengajar. Robert datang, duduk di barisan belakang dengan pakaian sederhana. Ia mendengarkan Khalifah berbicara tentang akhlak dan kasih sayang dalam kehidupan modern. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menembus hati Robert. Ia melihat para mahasiswa muda mendengarkan dengan hikmat, dan hatinya berkata, inilah bentuk kasih yang sejati, yang mengajarkan manusia untuk mencintai tanpa membeda-bedakan. Selesai acara, mereka sempat berbincang singkat di halaman masjid. Khalifah berkata lembut, "Pendeta Robert, saya kagum dengan keberanian Anda datang ke tempat ini. Tidak banyak orang berani melangkah sejauh ini untuk memahami." Robert menunduk rendah. "Saya tidak merasa berani, Ustadzah. Saya hanya mengikuti suara hati yang ingin mengenal kasih Tuhan dari sisi yang belum pernah saya lihat." Mereka berpisah sore itu dengan perasaan ringan. Dalam hati masing-masing, tumbuh rasa saling hormat yang semakin dalam. Persahabatan mereka kini menjadi lentera kecil yang menerangi hati banyak orang di sekitarnya. Dan di lubuk hati Robert, sebuah keyakinan mulai tumbuh pelan-pelan. Mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar persahabatan. Sesuatu yang kelak akan menuntunnya menuju kebenaran yang sejati. Hari-hari setelah pertemuan di masjid itu menjadi masa penuh renungan bagi pendeta Robert. Ia sering duduk di bangku kayu di halaman gereja setelah kebaktian selesai, menatap langit sore yang keemasan. Ada perasaan damai sekaligus bimbang yang tumbuh di hatinya. Ia sadar, kehadiran Ustadzah Khalifah telah mengguncang sesuatu di dalam dirinya, bukan sekadar rasa kagum, tapi sebuah getaran batin yang sulit dijelaskan dengan kata. Namun Robert tahu, perasaannya bukan cinta dalam arti duniawi. Ia tidak menginginkan Khalifah sebagai pasangan, melainkan mengagumi cahayanya, kebijaksanaan, keteguhan, dan kedamaian yang terpancar darinya. Ia merasa setiap kali berbicara dengannya, imannya justru diuji. Apakah aku mencintai Tuhan karena agamaku, atau karena kasih itu sendiri? Suatu malam, ia berlutut di depan salib, memejamkan mata dengan air mata yang menetes perlahan. "Tuhan, aku hanyalah manusia lemah. Aku tidak ingin tersesat oleh perasaan yang salah. Tapi jika Engkau mengizinkan aku mengenal wanita itu, maka jadikanlah pertemuan ini bukan sebagai ujian yang menjatuhkan, melainkan jalan untuk mendewasakan imanku." Doa itu sederhana, tapi tulus. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak harus memiliki, melainkan cukup dihormati sebagai anugerah yang menumbuhkan jiwa. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang.
Pihak gereja memintanya untuk mengikuti retret pelayanan di luar kota selama sebulan. Di sisi lain, pesantren tempat Khalifah mengajar juga tengah mempersiapkan kegiatan sosial besar-besaran untuk korban banjir. Keduanya sama-sama sibuk, dan tanpa sadar jarak waktu membuat komunikasi mereka berkurang. Robert menjalani retret di daerah puncak. Di sana, ia lebih banyak bermeditasi dan berbicara dengan rekan-rekan pendeta. Salah satu temannya, Pendeta Samuel, melihat kegelisahan di wajah Robert. "Robert, aku tahu kau sedang memendam sesuatu. Aku melihat matamu sering melamun. Apa ada yang mengganggu pelayananmu?" Robert menatapnya, tersenyum pahit. "Bukan pelayanan, Samuel. Aku hanya sedang berjuang dengan hatiku sendiri. Aku mengenal seseorang yang membuatku banyak berpikir tentang kasih dan iman." Samuel menepuk bahunya lembut. "Kalau itu membuatmu semakin dekat dengan Tuhan, maka mungkin itu bukan cobaan, tapi jalan pembelajaran. Namun ingat, kita ini hamba. Jangan biarkan perasaan membuat kita kehilangan arah." Ucapan itu menancap dalam hati Robert. Ia mulai menyadari bahwa perasaan terhadap Khalifah bukanlah hal yang harus ditolak, melainkan diarahkan. Ia belajar mencintai dengan cara yang lebih tinggi, mencintai tanpa berharap imbalan, tanpa menuntut balasan. Sementara itu di Jakarta, Khalifah juga sedang diuji. Seorang teman ustadzahnya bertanya, "Mengapa engkau sering membela pandangan lintas iman itu, Khalifah? Bukankah sebaiknya kita berhati-hati agar tidak terpengaruh?" Khalifah menjawab tenang, "Aku tidak membela manusia, aku membela nilai kemanusiaan. Aku melihat kebaikan bukan dari labelnya, tapi dari tindakannya. Aku percaya, Tuhan lebih luas dari batas yang kita ciptakan." Namun, di dalam hatinya pun ada pergulatan. Ia tahu masyarakat mudah salah paham. Persahabatannya dengan Pendeta Robert bisa dianggap mencurigakan. Tapi Khalifah memilih diam dan terus berbuat baik, yakin bahwa niat yang tulus pasti akan dijaga oleh Tuhan. Sebulan kemudian, Robert kembali dari retret. Wajahnya tampak lebih tenang. Langkahnya lebih mantap. Ia langsung menghubungi Khalifah, dan mereka sepakat bertemu di taman kota yang rindang pada sore hari. Saat duduk berdua di bangku taman, suasana terasa berbeda. Tidak ada canggung, tapi juga tidak ada keakraban yang berlebihan. Mereka berbicara dengan hati-hati, penuh rasa hormat. Khalifah berkata lembut, "Pendeta Robert, saya berterima kasih karena selama ini kita bisa berdialog dengan tulus. Tapi saya juga sadar, persahabatan seperti ini tidak selalu mudah diterima banyak orang." Robert mengangguk. "Saya juga memikirkannya, Ustadzah. Saya takut jika pertemuan kita malah menimbulkan fitnah. Tapi saya percaya, Tuhan tahu isi hati kita." Khalifah tersenyum lirih. "Betul. Kadang, yang terpenting bukan bagaimana dunia memandang, tapi bagaimana hati kita tetap bersih di hadapannya." Mereka berdua terdiam. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga dari kejauhan. Dalam keheningan itu, Robert menyadari bahwa cinta sejati tidak harus dimiliki, cukup dihargai sebagai cahaya yang menuntun jiwa untuk tetap berada di jalan kebenaran. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Robert kembali aktif di gereja. Ia mulai mengajarkan para jemaatnya tentang kasih universal, cinta yang tidak dibatasi perbedaan. Ia berkata di mimbar, "Kadang Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang bukan untuk dimiliki, tapi untuk memperbaiki cara kita mencintai. Jangan takut mencintai sesama, sebab kasih yang tulus tidak pernah bertentangan dengan iman." Kata-katanya membuat banyak jemaat meneteskan air mata. Tak satu pun tahu bahwa kalimat itu terinspirasi dari sosok Khalifah. Sementara itu, Khalifah di pesantrennya juga mengajar murid-muridnya tentang makna kasih. Ia berkata, "Cinta tidak membuat seseorang berpaling dari Tuhannya, justru membawanya lebih dekat jika cinta itu dilandasi niat yang benar." Salah satu santrinya bertanya polos, "Ustadzah, apakah mencintai orang berbeda keyakinan itu salah?" Khalifah tersenyum lembut, "Yang salah bukan mencintai, tapi jika cinta itu membuatmu melupakan Tuhan."
Selama cintamu tetap dalam koridor iman, ia tetap suci. Waktu terus berjalan. Robert dan Khalifah kini jarang berkomunikasi, tapi keduanya tahu, doa mereka saling bertemu di langit. Tak ada janji, tak ada keinginan memiliki, tapi ada rasa saling menghormati yang mendalam. Mereka berdua telah melewati ujian hati yang sulit, antara perasaan dan keyakinan, antara kasih dan batas keimanan. Suatu malam, Robert menulis surat yang tidak pernah ia kirimkan. Isinya adalah ungkapan hatinya yang paling jujur. Kepada Ustadzah Khalifah, terima kasih telah menjadi cermin yang membuatku melihat Tuhan dengan lebih jernih. Aku tidak tahu apa arti perasaan ini dalam pandangan dunia, tapi aku tahu, engkau adalah salah satu jalan yang Tuhan kirimkan untuk memperbaiki imanku. Aku mencintaimu bukan sebagai wanita, tapi sebagai jiwa yang menuntunku mengenal kasih sejati. Surat itu ia simpan di laci mejanya. Ia tidak berniat mengirimkannya, karena ia tahu cinta yang sejati tidak selalu perlu diungkapkan. Cukup dijaga dalam doa. Di akhir bulan itu, Robert berdiri di balkon gerejanya, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia tersenyum, merasa damai. Di tempat lain, Khalifah juga sedang duduk di teras pesantren, menatap langit yang sama. Dalam hati, keduanya berdoa dengan kalimat yang hampir serupa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mengajarkan makna cinta tanpa kepemilikan. Jadikanlah perasaan ini sebagai jalan untuk semakin mengenalmu, bukan menjauh dari MU. Malam itu, dua hati yang berbeda iman bersatu dalam satu frekuensi doa. Mereka telah melewati pergulatan hati yang berat, dan kini keduanya sama-sama menemukan ketenangan, bukan karena memiliki, tapi karena telah belajar mencintai dengan cara yang paling murni. Malam di Jakarta terasa begitu hening. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah yang menenangkan. Di sebuah kamar sederhana, Pendeta Robert berlutut di depan meja kayu tempat ia biasa berdoa. Lilin menyala redup, menerangi wajahnya yang tenang tapi tampak penuh renungan. Ia menundukkan kepala, menyatukan tangan, dan berdoa dalam keheningan. Tuhan, Engkau tahu isi hatiku lebih dari siapapun. Aku telah mengenal seorang wanita yang mengajarkan kasih dan kelembutan, bukan untuk memisahkanku dari MU, tetapi justru mendekatkanku pada cahaya MU. Jika ini adalah jalanmu, tuntunlah aku agar aku tidak tersesat. Doa itu bukan sekadar ungkapan hati, tapi pergulatan spiritual. Sudah berminggu-minggu Robert merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia mulai haus akan pemahaman baru tentang Tuhan. Ia tak lagi merasa cukup hanya dengan membaca kitab sucinya sendiri. Ia ingin mengenal bagaimana agama lain melihat kasih yang sama dari sudut berbeda. Sore itu, ia memberanikan diri untuk pergi ke Perpustakaan Nasional. Di sana ia mencari buku tentang sejarah Islam, ajaran para nabi, hingga kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia membaca bukan dengan niat membandingkan, tapi dengan hati terbuka. Satu kalimat dari buku yang ia baca membuatnya terdiam lama. Tuhan tidak menilai manusia dari agamanya, tetapi dari ketulusan hatinya dalam berbuat. Kalimat itu terasa begitu dalam. Ia teringat wajah Ustadzah Khalifah, yang selalu tersenyum lembut setiap berbicara tentang kasih Tuhan. Mungkin, pikir Robert, inilah alasan mengapa ia begitu terpesona, bukan oleh sosoknya, tapi oleh kedalaman imannya. Sementara itu, di sisi lain kota, Khalifah juga sedang berdoa di atas sajadahnya. Dalam sujud panjangnya, air matanya menetes tanpa henti. Ia berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seseorang yang kini ia tahu sedang berjuang memahami cahaya kebenaran. Ya Allah, jika Engkau menakdirkan pertemuan ini bukan untuk cinta, tapi untuk hidayah, maka aku ikhlas. Bimbinglah hamba-Mu itu menuju jalan yang Engkau ridho. Jangan biarkan hatinya tersesat karena perasaan yang salah. Doanya begitu tulus. Ia sadar, apa yang sedang mereka alami bukan sekadar hubungan manusia, melainkan pertemuan dua jiwa yang sedang mencari kebenaran dengan caranya masing-masing. Ia tidak ingin menjadi alasan seseorang meninggalkan keyakinannya, tetapi jika Allah berkehendak membimbing seseorang melalui dirinya, maka ia hanya ingin menjadi perantara yang ikhlas.
Hari berganti minggu. Suatu sore, Robert mengirim pesan singkat pada Khalifah. "Ustadzah, apakah saya boleh berdiskusi dengan Anda lagi tentang makna doa dan ketundukan dalam Islam?" Khalifah membaca pesan itu dengan hati bergetar. Ia tahu, ini bukan lagi tentang perasaan pribadi, melainkan tentang perjalanan iman seseorang yang sedang mencari cahaya. Ia pun menjawab, "Tentu, pendeta. Jika itu untuk kebaikan, insya Allah saya siap berbagi." Mereka bertemu di ruang publik, di sebuah taman dekat perpustakaan. Hujan rintik-rintik menyapa sore itu, namun keduanya tetap duduk di bawah gazebo sambil berbincang lembut. Robert membuka pembicaraan dengan suara pelan. "Selama ini saya berdoa dengan cara menengadah, berbicara dengan Tuhan seperti berbicara kepada sahabat. Tapi saya membaca bahwa dalam Islam, doa dilakukan dengan sujud. Apa maknanya?" Khalifah menatapnya dengan tatapan teduh. "Sujud, pendeta, adalah simbol ketundukan tertinggi manusia kepada Tuhan. Saat dahi menyentuh tanah, kita menyadari bahwa kita hanyalah debu. Tidak ada yang lebih rendah dari posisi itu, tapi justru disitulah manusia paling dekat dengan Tuhannya." Robert menunduk. Matanya bergetar. "Itu sangat indah. Mungkin selama ini saya terlalu sering berdiri ketika berdoa, lupa bahwa terkadang kita perlu benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan." Khalifah tersenyum. "Doa bukan soal posisi tubuh, tapi posisi hati. Tapi memang, sujud mengajarkan kita arti kerendahan yang sejati." Mereka berbincang lama sore itu. Robert mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara Khalifah menjelaskan dengan kelembutan khasnya. Tak ada kesan menggurui, hanya dua jiwa yang saling bertukar cahaya. Sejak hari itu, Robert mulai belajar berdoa dengan lebih tenang. Ia tidak mengubah keyakinannya secara tiba-tiba, tapi setiap malam ia mencoba bersujud, bukan dengan ritual tertentu, melainkan dengan menundukkan diri sepenuh hati. Ia ingin merasakan kerendahan yang sejati di hadapan Sang Pencipta. Dan anehnya, setelah itu, hatinya selalu tenang. Ia merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Satu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang luas, dan dari kejauhan terlihat seorang wanita berpakaian putih berjalan sambil tersenyum. Wajahnya mirip Khalifah. Di belakang wanita itu, ada cahaya besar yang menyilaukan. Wanita itu berbisik pelan, "Jangan takut pada kebenaran, Robert. Kebenaran tidak membuatmu kehilangan Tuhan, justru membawamu lebih dekat padanya." Ia terbangun dengan air mata di pipi. Hatinya gemetar. Ia merasa mimpi itu bukan kebetulan, melainkan tanda. Keesokan harinya, Robert menemui seorang sahabat lamanya yang juga mantan pendeta, namun kini telah menjadi mualaf. Namanya Ferdinand. Ia menceritakan kegelisahannya dengan jujur. Ferdinand mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Robert, ketika aku pertama kali mengenal Islam, aku tidak langsung jatuh cinta pada ajarannya, tapi pada ketenangan yang kurasakan. Sama seperti kamu sekarang. Kalau hatimu tenang setiap mendengar ayat-ayat Tuhan dari Al-Quran, mungkin itu tanda bahwa jiwamu sedang dipanggil." Robert terdiam. Kalimat itu menusuk hatinya. Ia tidak ingin terburu-buru menyimpulkan apapun, tapi ia tidak bisa memungkiri. Setiap kali mendengar Khalifah mengucapkan kata Bismillah, dadanya terasa hangat dan damai. Malam itu, Robert kembali bersujud. Ia tidak membaca doa panjang. Ia hanya berkata pelan, "Tuhan, jika Engkau memang ingin aku mengenalmu dengan cara lain, tuntunlah aku. Tapi jangan biarkan aku kehilangan kasih-Mu di tengah perjalanan ini." Air matanya menetes di lantai. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan kesedihan, tapi kelegaan. Seolah ia baru saja menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Tuhan tanpa sisa. Di waktu yang hampir bersamaan, di sebuah kamar pesantren, Khalifah juga sedang bersujud. Ia tak tahu bahwa di tempat lain, seseorang sedang bersujud dalam cara yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama, mendekat kepada Tuhan. Dua sujud di dua tempat berbeda.
Dua jiwa dari dua agama yang berbeda. Tapi doa mereka naik ke langit yang sama. Pagi itu, mentari terbit dengan lembut, seolah membawa ketenangan yang berbeda bagi pendeta Robert. Ia duduk di teras rumahnya sambil menatap halaman kecil yang dipenuhi embun. Di tangannya, terbuka sebuah buku tebal berjudul Makna Ketundukan dalam Islam. Sejak beberapa bulan terakhir, ia memang rajin membaca. Bukan karena ingin mencari-cari perbandingan agama, melainkan karena hatinya haus akan pemahaman yang lebih luas tentang Sang Pencipta. Di sela lembaran buku itu, Robert menemukan kutipan yang membuatnya termenung lama. Ketika cahaya iman mulai mengetuk, tidak ada yang dapat memadamkannya kecuali hati yang menolak. Ia menutup buku itu perlahan. Kata-kata tersebut seperti berbicara langsung kepadanya. Ia sadar, cahaya itu sudah mengetuk sejak lama. Sejak pertama kali ia melihat kelembutan Ustadzah Khalifah berbicara tentang kasih Tuhan di forum lintas agama. Tapi selama ini ia ragu, takut dianggap mengkhianati panggilan hidupnya sebagai pendeta. Hari-hari berikutnya, ia mulai sering menyendiri. Jemaatnya menyadari perubahan pada dirinya. Ia tetap berkhotbah, tapi pesannya kini lebih universal, tentang cinta, pengampunan, dan keikhlasan. Banyak yang terharu, tapi sebagian juga mulai bertanya-tanya, mengapa pendeta Robert kini sering bicara tentang doa dalam diam dan sujud ketundukan? Namun Robert tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya tersenyum. Ia tahu, jawabannya sedang tumbuh perlahan di dalam hatinya. Suatu siang, ia mendapat undangan dari Khalifah untuk menghadiri acara sosial pesantren di pinggiran kota. Awalnya ia ragu untuk datang, bukan karena takut bertemu, tapi karena ia khawatir kehadirannya akan menimbulkan salah paham. Namun setelah berdoa, ia memutuskan untuk pergi. Acara itu sederhana namun hangat. Anak-anak yatim duduk di halaman. Para santri membagikan nasi bungkus dan pakaian layak pakai. Robert datang tanpa jubah pendeta, hanya mengenakan kemeja putih polos dan peci hitam kecil yang diberikan panitia sebagai tanda tamu kehormatan. Ketika Khalifah melihatnya, senyum lembut terbit di wajahnya. "Terima kasih sudah datang, pendeta," katanya pelan. "Saya yang berterima kasih, Ustadzah. Saya banyak belajar dari ketulusan acara ini," jawab Robert. Ia memperhatikan bagaimana para santri melayani dengan rendah hati. Tidak ada yang menonjolkan diri. Semua dilakukan karena rasa cinta. Ia teringat pada kata-kata Khalifah dulu, cinta sejati adalah ketika kau memberi tanpa berharap kembali. Sore itu, setelah acara selesai, Robert duduk di bawah pohon mangga di halaman pesantren. Ia menatap anak-anak yatim yang tertawa riang. Tiba-tiba, seorang bocah kecil menghampirinya, menyerahkan segelas air putih. "Om haus, ya?" kata bocah itu polos. Robert tersenyum, menerima gelas itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali." Bocah itu menjawab, kata Ustadzah Khalifah, "Kalau kita memberi walau sedikit, Allah lihat hati kita, bukan seberapa banyaknya." Kata Allah yang keluar dari mulut kecil itu membuat Robert tertegun. Ia menatap anak itu dengan mata berkaca-kaca. Begitu tulus, begitu murni. Tanpa sadar, hatinya bergetar. Ia menunduk, berbisik dalam hati, "Ya Tuhan, apakah Engkau sedang berbicara padaku lewat anak ini?" Malamnya, Robert pulang ke rumah dengan hati penuh rasa. Ia duduk lama di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Ia melihat seseorang yang selama ini hidup dalam kebenaran versinya sendiri, tapi mungkin belum sepenuhnya mengenal makna tunduk kepada Tuhan. Ia menyalakan lilin, membuka kitab sucinya, lalu membuka pula Al-Quran yang baru ia beli minggu lalu. Ia membaca terjemahannya pelan-pelan, tanpa niat mencari perbedaan. Sampai ia tiba pada ayat yang membuatnya berhenti. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beramal saleh, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Quran Surat Al-Baqarah 62. Air mata menetes di pipinya.
Ia membaca lagi dan lagi, sampai hatinya terasa tenang. Tuhan tidak menolak siapapun yang tulus, gumamnya lirih. Malam itu, ia bersujud, bukan lagi dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang menuntunnya dengan cara yang lembut dan indah. Beberapa hari kemudian, Robert memberanikan diri untuk menemui Khalifah di ruang kantornya di pesantren. Ia datang dengan hati berdebar. Khalifah menyambut dengan senyum hangat seperti biasa. "Pendeta Robert, ada yang bisa saya bantu?" Robert menarik napas panjang. "Ustadzah, selama ini saya banyak belajar dari Anda. Bukan hanya tentang kasih, tapi tentang ketundukan. Saya membaca Al-Quran, dan saya merasa seperti menemukan kedamaian yang belum pernah saya rasakan sebelumnya." Khalifah menatapnya pelan. Matanya mulai basah. "Apakah Anda sedang berbicara tentang keyakinan, pendeta?" Robert mengangguk perlahan. "Saya tidak ingin tergesa-gesa. Tapi, mungkin cahaya yang selama ini saya cari bukan berada di luar, melainkan telah menuntun saya ke sini. Saya ingin mengenal Tuhan seperti yang Anda kenal, Khalifah, dengan sujud, dengan damai, dengan ikhlas." Suasana hening. Hanya suara angin yang berhembus dari jendela. Air mata menetes di pipi Khalifah, bukan karena sedih, tapi karena terharu. "Jika itu memang jalan yang Allah pilihkan untuk Anda," katanya lembut, "maka saya akan menemani dalam doa, bukan dalam keputusan. Karena hidayah itu datang hanya darinya, bukan dari saya." Robert menunduk. "Terima kasih. Doa Anda sudah cukup berarti." Hari-hari berikutnya menjadi masa introspeksi bagi Robert. Ia tidak langsung mengumumkan perubahan keyakinannya. Ia ingin memastikan bahwa langkah ini bukan karena perasaan terhadap Khalifah, melainkan karena keyakinan yang tumbuh murni dari dalam hatinya. Setiap hari ia belajar berwudhu, mempelajari makna kalimat syahadat, dan diam-diam ikut kajian dasar bersama Ferdinand. Ia menangis saat pertama kali mendengar bacaan Al-Fatihah dari dekat. Katanya, setiap kata itu seperti pelukan dari langit. Dalam kesederhanaan dan keheningan itu, cahaya iman tumbuh perlahan di hatinya. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, Robert kembali menulis dalam buku hariannya. "Aku kini tahu, cahaya Tuhan tidak memaksa." Ia mengetuk perlahan, menunggu sampai hati siap membukakan pintu. "Aku telah melihat cahaya itu, bukan di gereja, bukan di masjid, tapi di dalam diriku sendiri." Ia menutup bukunya, lalu menatap langit dari jendela. Bulan tampak bulat sempurna. Di bawah sinarnya yang lembut, Robert berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau mengizinkanku mengenalmu lebih dalam. Dan terima kasih, karena Engkau mempertemukanku dengan seseorang yang menjadi lentera dalam perjalananku." Menjadi seorang mualaf bukanlah akhir dari perjalanan Robert, melainkan awal dari sebuah babak baru yang jauh lebih menantang. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Ustadzah Khalifah dan beberapa saksi, Robert merasa seolah hatinya dibersihkan dari debu-debu masa lalu. Tapi begitu ia melangkah keluar dari masjid kecil itu, dunia seolah berubah. Ia kini bukan lagi pendeta Robert yang disegani, melainkan seorang pria yang harus memulai segalanya dari awal, baik dari sisi pengetahuan, keyakinan, maupun penerimaan sosial. Kabar keislamannya menyebar cepat. Dalam hitungan hari, pesan singkat dan surat dari gereja lamanya berdatangan. Ada yang menulis dengan nada kecewa, ada pula yang marah, bahkan menuduh Khalifah telah menyesatkannya. Robert membaca semuanya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tak berpaling karena kebencian," gumamnya pelan. "Aku hanya mengikuti suara hatiku." Di rumah kontrakannya yang sederhana, Robert memandangi mushaf Al-Quran yang baru diberikan oleh Khalifah. Ia belum tahu bagaimana cara membacanya, tapi hanya dengan menyentuh sampulnya saja ia sudah merasa tenang. Di setiap malam, ia membuka buku itu, menatap huruf-huruf Arab yang masih asing, lalu berkata lirih, "Ya Allah, ajarilah aku mengenalmu." Khalifah sering datang mengunjunginya bersama beberapa santri muda.
Mereka dengan sabar mengajarkan Robert cara berwudhu, membaca doa, hingga melafalkan Al-Fatihah dengan benar. Kadang lidah Robert kaku, pelafalannya salah, tapi tidak ada yang menertawakannya. Semua membimbing dengan lembut, membuatnya yakin bahwa Islam bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal kasih sayang dan kebersamaan. Namun di sisi lain, ujian kehidupan terus datang. Robert kehilangan pekerjaannya di yayasan tempat ia mengajar. Rekan-rekannya menjauh. Sebagian bahkan tak mau menyapanya lagi. Ia sempat kebingungan harus bertahan hidup dengan apa. Tapi Khalifah, dengan hati yang tulus, membantunya tanpa membuatnya merasa kasihan. Ia mengenalkan Robert pada seorang teman yang memiliki penerbit buku Islam. Berkat kemampuan menulis dan wawasan rohaninya yang luas, Robert diterima menjadi penulis konten. Dari situlah, perlahan-lahan hidupnya kembali stabil. Malam-malamnya kini diisi dengan belajar membaca Al-Quran, menulis refleksi tentang pengalaman spiritualnya, dan mendengarkan ceramah. Ia sering menulis kalimat-kalimat yang menggambarkan perjalanan batinnya. Dulu aku berbicara tentang kasih dari mimbar gereja. Kini aku belajar mencintai Allah lewat sujud di atas sajadah. Suatu hari, saat Robert ikut salat berjamaah di masjid, seorang jamaah tua mendekatinya dan berkata, "Saya dengar dulu Anda pendeta." "Ya." Robert tersenyum kecil. "Iya, Pak. Saya baru belajar Islam." Orang tua itu menepuk pundaknya dengan lembut. "Selamat datang di keluarga besar kami. Jangan khawatir kalau belum bisa semua. Yang penting hatinya tulus." Ucapan sederhana itu membuat air mata Robert menetes. Ia merasa diterima, bukan dihakimi. Namun perjalanan menuju kedewasaan iman tak selalu mudah. Pernah suatu malam, Robert terbangun dan merasa rindu pada masa lalunya, pada teman-teman lamanya, lagu-lagu rohani gereja, bahkan aroma kayu di altar tempat ia biasa berdoa. Ia menatap langit-langit kamarnya, merasa seolah kehilangan sesuatu yang dulu menjadi bagian besar hidupnya. Tapi di saat yang sama, ada suara lembut dalam hatinya yang berkata, "Kau tidak kehilangan apapun. Kau hanya berpindah dari cahaya yang redup ke cahaya yang lebih terang." Keesokan paginya, Khalifah datang membawa makanan. Ia melihat wajah Robert yang tampak lesu dan bertanya lembut, "Ada apa, Robert?" Robert menghela napas panjang. "Kadang aku merasa tidak pantas. Aku ini orang yang meninggalkan masa lalu begitu saja." Khalifah tersenyum dan menjawab, "Kau tidak meninggalkan, Robert. Kau justru mengikuti panggilan hatimu. Allah tidak melihat masa lalumu, tapi langkahmu hari ini." Kata-kata itu seperti air jernih yang membasuh hati Robert. Hari demi hari, Robert semakin memahami makna Islam bukan hanya dari buku, tetapi dari kehidupan. Ia belajar menahan amarah, memperbanyak sedekah, dan bergaul dengan masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Tak jarang, ia diminta memberi ceramah singkat kepada para mualaf baru tentang pengalaman spiritualnya. Suaranya yang tenang dan kata-katanya yang menyentuh hati membuat banyak orang menangis. Dalam sebuah acara, seorang pemuda bertanya, "Apa yang paling berat setelah Anda menjadi mualaf?" Robert menjawab dengan senyum, "Bukan kehilangan pekerjaan atau teman. Yang paling berat adalah melawan egoku sendiri. Tapi begitu aku menyerahkan semuanya pada Allah, semua terasa ringan." Khalifah yang duduk di barisan belakang menunduk, menitikkan air mata bangga. Ia melihat Robert bukan lagi sebagai pria yang mencari kebenaran, tapi sebagai seseorang yang kini menebarkan kebenaran dengan ketulusan. Suatu sore menjelang maghrib, Robert duduk di teras masjid memandangi langit jingga. Ia menulis lagi di buku catatannya, "Hidayah bukan hadiah instan. Ia seperti benih yang perlu disiram setiap hari dengan sabar, ilmu, dan cinta." Khalifah datang menghampirinya, membawa air minum. Mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Angin sore berhembus lembut, dan dari pengeras suara terdengar azan. Robert menatap Khalifah dan berkata pelan, "Dulu aku menyebut Tuhan dengan banyak nama. Kini aku mengenalnya dengan satu nama, tapi cintanya tetap sama luasnya." Khalifah tersenyum. "Begitulah kasih Allah, Robert.
Ia tidak pernah berubah, hanya cara kita mengenalnya yang berbeda. Robert bangkit berdiri, melangkah ke dalam masjid dengan langkah mantap. Ia merasa ringan, seolah semua beban masa lalu perlahan terangkat. Dalam sujudnya, ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena syukur. Syukur karena Allah telah menuntunnya melalui jalan yang penuh ujian, namun berakhir pada kedamaian sejati. Malam itu, sebelum tidur, Robert menulis satu kalimat terakhir di buku hariannya. Aku kehilangan panggungku di dunia, tapi menemukan tempat sujudku di hadapan Tuhan. Dan disitulah aku merasa paling hidup. Waktu berlalu begitu cepat. 3 tahun sudah Robert menjalani kehidupan barunya sebagai seorang mualaf. Dari seorang pendeta yang kehilangan segalanya, kini ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih tenang, bijak, dan penuh kasih. Setiap langkahnya seolah dipenuhi cahaya keyakinan yang semakin matang. Hidupnya kini sederhana, mengajar di lembaga dakwah, menulis kisah inspiratif, dan sesekali menjadi pembicara di acara lintas iman. Tapi ada satu hal yang masih tersimpan di hatinya, rasa cinta yang tulus kepada Ustadzah Khalifah, wanita yang dahulu menjadi jembatan hidayahnya. Bukan cinta yang berlandaskan nafsu, melainkan cinta yang tumbuh dari kekaguman dan rasa hormat. Robert telah lama memendamnya, karena ia tahu perjalanan mereka bukan hal ringan. Ia masih ragu, apakah pantas seorang mualaf seperti dirinya melamar seorang ustadzah yang begitu mulia? Tapi setiap kali ia melihat Khalifah mengajar anak-anak di madrasah, senyum lembutnya selalu mengingatkan Robert pada cahaya pertama yang menuntunnya mengenal Islam. Suatu sore, ketika Robert selesai mengajar kajian mualaf di masjid kecil tempat ia dulu bersyahadat, Khalifah datang menghampirinya. Ia membawa beberapa buku tafsir untuk disumbangkan. Masya Allah, Robert, ucap Khalifah sambil tersenyum. Sekarang kau yang jadi guru. Aku bangga. Robert tertunduk malu. Saya masih banyak belajar, Ustadzah. Tapi saya ingin menebus masa lalu saya dengan hal yang bermanfaat. Khalifah menatapnya dengan mata teduh. Engkau tidak perlu menebus apapun, Robert. Allah sudah memaafkanmu sejak kau bersyahadat. Ucapan itu menancap dalam hati Robert. Malamnya, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Dalam sujudnya, ia berkata lirih, Ya Allah, jika cinta ini adalah fitrah yang kau ciptakan untuk menumbuhkan kebaikan, maka tuntunlah aku agar mencintainya dengan cara yang kau ridai. Beberapa hari kemudian, Robert memberanikan diri menemui guru Khalifah, seorang ustadz sepuh bernama Ustadz Rahman. Ia menyampaikan niatnya dengan penuh rasa hormat. Saya mencintai Ustadzah Khalifah bukan karena kecantikannya, Ustadz, tapi karena akhlaknya. Ia telah menuntun saya mengenal Islam, dan saya ingin menjaganya dalam jalan yang sama. Ustadz Rahman tersenyum bijak. Cinta yang berawal dari keimanan akan selalu menemukan jalannya, Robert. Tapi ingat, pernikahan bukan hanya tentang perasaan, melainkan juga tanggung jawab untuk saling menumbuhkan. Robert mengangguk mantap. Insya Allah, saya siap. Dengan restu sang guru, Robert mengirimkan lamaran sederhana kepada keluarga Khalifah. Tak ada pesta megah, tak ada perhiasan mewah. Hanya beberapa saksi, keluarga dekat, dan suasana penuh haru di sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Khalifah menerima lamaran itu dengan air mata bahagia. Dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta ini bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan juga penyatuan dua perjalanan spiritual yang indah. Hari pernikahan mereka tiba pada pagi yang cerah. Masjid kecil itu dipenuhi aroma bunga melati. Robert mengenakan baju koko putih bersih, sementara Khalifah tampil sederhana dengan gaun muslimah berwarna gading. Tak ada riasan berlebihan, hanya wajah teduh yang memantulkan cahaya ketenangan. Ketika ijab kabul diucapkan, suara Robert bergetar. Saya terima nikahnya Khalifah binti Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat salat dan hafalan surat Ar-Rahman. Air mata mengalir di pipi Khalifah. Semua yang hadir ikut terharu. Banyak yang mengenal kisah perjalanan Robert dari pendeta menjadi mualaf, dan kini menyaksikan bagaimana ia menutup bab itu dengan pernikahan yang penuh keberkahan. Setelah akad,
Robert memandang istrinya dan berkata pelan, "Kau bukan hanya cahaya yang menuntunku mengenal Allah, tapi juga jalan untukku mencintainya lebih dalam." Khalifah menunduk, tersenyum, lalu menjawab, "Dan engkau, Robert, bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja yang hatinya bersih." Kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan penuh ketenangan. Robert dan Khalifah tidak hidup mewah, tapi rumah kecil mereka dipenuhi suasana ibadah dan ilmu. Setiap pagi, mereka salat berjamaah lalu mengaji bersama. Robert masih belajar memperbaiki tajwidnya, dan Khalifah dengan sabar membimbing. "Coba ulangi ayat ini," kata Khalifah suatu hari sambil tersenyum. "Pelafalan, rahimnya masih kurang panjang." Robert tertawa kecil. "Nanti kalau sudah lancar, saya yang ajarkan ke anak-anak kita." Khalifah terdiam sejenak. Matanya berbinar mendengar kata anak-anak kita. Beberapa bulan kemudian, mereka mulai aktif berdakwah bersama. Uniknya, banyak gereja dan lembaga antaragama mengundang mereka untuk berbicara tentang toleransi dan perjalanan iman. Di setiap forum, Robert selalu menekankan bahwa hidayah bukan hasil debat, melainkan hasil kasih sayang. "Dulu saya berdiri di mimbar untuk berbicara tentang kasih," katanya di depan hadirin yang penuh perhatian. "Tapi kini saya belajar bahwa kasih sejati adalah ketika kita menuntun seseorang mendekat kepada Tuhan, bukan memaksanya percaya dengan cara kita." Ucapan itu selalu disambut tepuk tangan dan air mata haru. Sementara itu, Khalifah tak henti bersyukur. Ia merasa Allah telah mengaruniakan pasangan yang bukan hanya mencintainya sebagai manusia, tapi juga menghormatinya sebagai guru. Di rumah, Robert sering berkata, "Aku tidak akan pernah lupa bahwa lewat kelembutanmu, Allah menunjukkan wajah kasih-Nya padaku." Setiap kali mendengar itu, Khalifah hanya menjawab dengan senyum dan doa, "Semoga cinta kita selalu dalam lindungannya." Suatu malam, setelah menghadiri acara dakwah lintas iman, mereka duduk berdua di teras rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah seusai hujan. Robert membuka buku catatannya yang sudah penuh tulisan tentang perjalanan hidupnya. "Aku ingin menerbitkan buku ini," katanya, "tentang perjalanan seorang pendeta yang menemukan Allah lewat cinta." Khalifah menatapnya dengan haru. "Tulislah, Robert. Biarkan kisahmu menjadi cahaya bagi orang lain." Beberapa bulan kemudian, buku itu benar-benar terbit dengan judul "Cinta yang Menuntunku kepada Allah." Buku tersebut mendapat sambutan hangat, bukan hanya dari kalangan Muslim, tapi juga pembaca lintas iman. Banyak yang menulis pesan kepadanya, mengatakan bahwa kisahnya memberi kekuatan untuk terus mencari kebenaran tanpa takut kehilangan jati diri. Di akhir buku, Robert menulis kalimat yang menjadi penutup perjalanan panjangnya. "Aku tidak meninggalkan kasih. Aku hanya menemukan sumber kasih itu sendiri. Cinta yang menuntunku kepada Allah, kini menjadi cahaya dalam rumah tanggaku bersama Khalifah. Dan aku tahu, inilah cinta yang tidak akan pernah padam." Malam itu, setelah salat Isya, Robert dan Khalifah duduk berdampingan di sajadah. Mereka saling menggenggam tangan, berdoa dengan khusyuk. Tak ada kata yang terucap selain rasa syukur mendalam. Dari seorang pendeta yang kehilangan arah, kini Robert telah menjadi suami, guru, dan hamba Allah yang menemukan makna sejati hidupnya, cinta yang bersumber dari iman.